Yang perlu dibenahin sebetulnya sih federasi ya. Mau kita pelatihnya Jose Mourinho, Pep Guardiola. Kalau memang federasinya dipolarisasi dan dipolitisasi, akan begitu-begitu lagi menurut saya. Jadi memang sebetulnya federasi ini kayak seperti nggak peduli dengan olahraga sepak bola federasi PSSI-nya. Dari tiap tahun ada aja lah sepak bola gajah, ya isu-isu match fixing lah dan lain-lain. Dan juga kepentingan orang politik di dalam federasi itu sih menurut saya yang perlu dibenahi gitu. Kayak kita contoh seperti Jepang yang dulu pernah dilatih oleh Zaccheroni, terus sekarang Jepang pelatih Jepang orang lokal dan sangat berbeda cara permainannya, terus juga federasinya juga peduli dengan grassroots. Itu sih yang perlu dibenahin sebetulnya sih kalau dari saya sih federasinya ya, bagaimana dia harus punya regulasi yang jelas tanpa ada tendeng aling-aling politik yang dijual, karena banyak banget narasi-narasi federasi itu yang menjurus politik. Itu sih yang jadi concern sih, apa perlu ada oposisi PSSI tandingan lagi atau gimana gitu loh menurut saya. Ya, stop untuk menjadikan PSSI itu sebagai kendaraan ya. Dan memang kalau kita melihat tadi perubahan dari sisi federasi itu juga yang dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan itu dulu sempat ada besar-besaran di mana mereka tertangkap korupsi KKN lah untuk federasinya, akhirnya dirombak dan bisa semaju sekarang gitu. Ya mudah-mudahan tadi pembelajaran yang sangat mahal, Bung Ahai juga sempat sampaikan, bisa menjadi perubahan yang masif untuk bukan cuman PSSI tapi sepak bola Indonesia, karena timnas ini kan hanya tujuannya, tapi sebenarnya kan awalnya tuh banyak sekali dari grassroots, kemudian juga pembinaan usia muda, banyak sekali yang harus dibenahi. Pastinya gini ya, ronde ketiga ini kan event yang sangat mahal ya, luar biasa mahal. Harusnya bisa benar-benar menjadi landasan buat semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih maju lagi, karena memang kita sulit lah untuk menggapai sebuah event seperti ini. Mungkin dalam beberapa tahun lagi kita ya insya Allah sih pemain-pemainnya masih ini, jadi kita masih bisa mungkin bertarung lagi di ronde ketiga di Piala Dunia 2030 nanti di kualifikasi. Tapi kan setidaknya landasan ronde ketiga yang bisa dijadikan landasan untuk kita maju. Bagaimana kita membenahi grassroots, bagaimana kita membenahi kompetisi, bagaimana kita membenahi wasit, bagaimana kita membenahi mental pemain kita. Dan setuju lagi dengan teman-teman, jangan hanya mental pemain tapi mental pengurusnya juga. Bagaimana dia bisa menetapkan semuanya agar tim nasional kita itu lebih maju. Dan bagaimana tim nasional kita maju? Tentu saja dengan kompetisi dan pembinaan grassroots kita yang lebih maju lagi, seperti itu. Ya, dan berarti kan ini memang ya waktu sudah tidak bisa diulang lagi. Indonesia sudah gagal masuk ke Piala Dunia. Ya, dan ya kita tagih saja janji federasi, katanya targetnya 2030 untuk masuk Piala Dunia. Bahkan 2030 kabarnya memang peserta ditambah menjadi 64. Kalau masih nggak masuk juga kebangetan sih. Dan ya kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan setelahnya gitu. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan federasi khususnya karena pemangku jabatan untuk membawa sepak bola Indonesia? Kalau untuk jangka pendek 2030 itu kan pendek ya, 4 tahun lagi lah. Ya 4 tahun lagi ya. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun lagi. Kalau menurut saya sih udah pasti kalau pembinaan kita kan bicaranya 20-30 tahun lagi. Kalau untuk pembinaan dari sejak pemain sekarang. Mungkin pemain umur-umur 5 tahun, 20 tahun kemudian kan 25. Mungkin peaknya mereka baru oke. Tapi kalau untuk 2030 kan ya pemain-pemain yang ada saat ini, yang ada di kompetisi, dan juga pemain-pemain yang ada di tim nasional. Ya sekarang kita bagaimana menjaga mereka untuk tetap semangat dan juga bisa meningkatkan performanya di tiap klub mereka, agar bisa tetap stabil, agar mereka tetap bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi lagi. Pemain-pemain yang ada di Eropa seperti Verdong, Dix, Jai, Emil atau Martin Pas mungkin bisa ke Eropa, atau ada Mes Helger. Ya kita mengharapkan mereka tetap berada dalam track yang sangat bagus ya, dalam level kompetisi yang sangat oke. Dan pemain-pemain kita yang di Liga 1 ya harus improve. Apa sih kekurangan mereka? Pemahaman bermain bola, fisik mereka, masa otot mereka, ya harus ditingkatkan. Levelnya mana? Kan sudah distandarkan sama Sintayong. Mereka standar fisiknya seperti ini. Ingat gak waktu kita main di SEA Games melawan Thailand? Bagaimana pemain Thailand sudah mau mampus, pemain kita masih berdiri. Itu kan bagaimana kita Sintayong sukses untuk menciptakan stamina pemain-pemain
pemain kita agar bisa bersaing setidaknya lawan Thailand. Kan saat itu standar kita lawan Thailand dulu nih. Ternyata Thailand sudah bisa dilewati dengan fisik seperti itu. Nah harusnya kan sekarang sudah kita melangkah lebih jauh lagi ya. Sudahlah, Sintayong sudah nggak ada. Sekarang kita bagaimana mencari sosok lagi yang bisa membentuk pemain-pemain kita seperti itu dan menjaga pemain-pemain nasional kita yang ada sekarang adalah berada dalam level kompetisi yang tetap untuk bisa bersaing di 2030 nanti seperti itu. Ya, karena di 2030 mungkin akan jadi pagelaran terakhir, panggung terakhir untuk beberapa pemain. Banyak gitu. pemain. Verdong pun sekarang 26, 5 tahun lagi udah 31. Iya, Jordi Amat udah hampir mungkin kayaknya tidak main di Piala Dunianya. Sandy Walsh, mungkin udah pada selesai. Ya, mungkin akan ikut di kualifikasinya aja, tapi nggak akan ikut di Piala Dunianya. Ya, menurut teman-teman, tadi kan kalau kita bilang jangka pendeknya atau what's next setelah kegagalan ini, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita meminta untuk evaluasi dan juga rombak besar-besaran PSSI kan akan sangat sulit ya. Hampir tidak mungkin untuk rombak besar-besaran kecuali ada sesuatu hal yang benar-benar force major. Tapi langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita tahu beberapa turnamen kan masih ada Piala Asia. Terus juga Piala AFF kita belum pernah menang gitu. Nah ini apa coba yang bisa... BTW Sintayong lagi nganggur sih. Gak ada salahnya rujuk lah ya. Itu dulu aja. Dan biasanya kalau balikan itu agak bagus tuh. Kemarin Harvey Renard kan balikan ke Arab Saudi cukup baik tuh kemarin permainannya. Nah gimana jangka pendeknya langkah konkret yang bisa dilakukan? Mas Febri mungkin? Kalau menurut saya sih sekarang jangka pendeknya untuk event kan ada AFF 2026 sama Juli ya? Iya, Piala Juli AFF Agustus. dan Piala Asia 2027 ya Bung ya? Iya, 2027. Ya kalau menurut saya dengan kondisi sekarang, ya publik udah terlanjur trust isu sih sama Patrick Kluivert sebenarnya. Bahkan kalau menurut gua juga, federasi juga tololnya waktu itu dia bilang bahwa Patrick Kluivert itu memang ditargetkan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tapi di tengah jalan direvisi lagi tuh dibilangin bahwa iya tidak diwajibkan untuk lolos. Betul. Malah mau 2030. Wah anjir berarti kan ada penipuan pembohongan publik dong berarti. Pembohongan publik benar. Iya, ada kan? pasalnya tuh. Iya. Ada pasalnya. Itu pembohongan publik berarti. Lah gimana sih, rame juga waktu itu kan. Dan akhirnya kejadian ya kalau menurut gua sih ya sekarang yang perlu dilakukan penggantian pelatih sih sebenarnya, rombak semuanya lagi dari awal lagi mumpung kita juga belum akan masuk ke Piala Asia. AFF masih lama kan 2026 gitu kan. Ya kita harus ngerombak susunan kepelatihan yang ada. Terus kalau misalnya emang federasinya sadar diri dia udah gagal ya mundur sebenarnya kalau menurut gua ya, mulai lagi dari nol gitu. Kalau pergantian pelatih make sense banget sih. Iya, pergantian pelatih. Ya minimal pergantian pelatih lah, Bung. Karena mungkin kan emang udah trust isu banget orang ke dia gitu. Mungkin banget karena memang ya tadi mungkin Vox Populi Vox Day, suara rakyat ada suara Tuhan kan jadi pengennya sih kayak gitu. Soalnya kan AFF kan bulan Juli Agustus ya. Jadi waktu masih panjang dan event timnas senior kan lagi nggak ada nih. Sebelumnya pergantian pelatih sih pas banget. Iya. Tambah lagi kan paling FIFA Matchday doang kan November. Ya udah pasti. Ada banyak jalan, ada banyak waktu nih untuk kita misalnya ngerombak ke pelatihan ini gitu loh. Iya. Ya itu juga kalau misalnya federasi ya sadar diri dan dengerin suara-suara masyarakat untuk ganti gitu. Ya terlepas dari Indopa bilang tadi Sintayong nganggur dan orang masih teriakin nama dia kemarin di lawan Irak. Kenapa ya tidak? Menurut gua kenapa enggak untuk datengin kalau lagi. Kalau nggak gengsi dan memang Sintayongnya masih mau dan nggak sakit hati. Betul. Gitu. Kalau menurut gua sih jangka pendeknya itu sih. Pelatihnya dulu ganti, rombak semuanya. Ya kalau misalnya emang bisa dilakukan dan memang sadar diri ya federasi juga berbenah juga sih. Iya. Mumpung masih ada waktu ya. Iya masih ada waktu banget sampai panjang Piala Asia, dan Piala AFF sorry. Ya. Dan mumpung masih ada waktu juga kita akan kembali lagi mendengarkan unek-unek kita semua setelah yang satu ini. Salam olahraga, kembali lagi masih bersama gue Dita Pramudia dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan tentunya serta supporter timnas Indonesia yang masih kecewa tapi kita harus tetap mencoba waras ya, tidak membabi buta karena memang sekali lagi kita menghimbau untuk para supporter timnas Indonesia, pecinta timnas Indonesia untuk tidak head comment kepada para pemain karena sekali lagi semua keputusan itu ada di tangan kepelatihan dan juga tidak ada pemain yang ingin kalah ya. Bahkan Il Capitano Jay Itzes juga bilang bahwa ya kita akan maju, kita akan kembali dan kita akan masuk ke Piala Dunia 2030 dan ya semoga saja
janji dan komitmen ini yang benar-benar kita sama-sama kawal, dukung ya. Betul, dan dukung. Ya tadi